Shalom jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari saya ajak kita untuk mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya kita fokus kepada Tuhan dan kita menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Semua yang baik dalam hidupku
Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu di dalam hidup kami. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau datang. Kami rindu Tuhan. Untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami. Supaya benar-benar Tuhan. Di tempat ini. Kami bersorak-sorai. Kami mengagungkan nama-Mu Tuhan. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Karena setiap kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang telah ditebus dengan darah-Nya yang kudus. Oleh karena itu mari kita bersorak-sorai. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Karena kami yang telah ditebus. Hati yang penuh sukacita, kita datang ke hadirat Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan. Kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Kami mau berlari sampai tujuan Tuhan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari jemaat sendiri katakan, kami yang telah ditebus. Kami bait kudus
Katakan di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Sekali lagi katakan di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Haleluya. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita berikan sorak-sorai yang terindah bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya, haleluya. Saudaraku, di bawah kolong langit ini hanya ada satu nama. Nama yang berkuasa, nama yang membebaskan, nama yang memberi kemenangan, yaitu nama Yesus. Oleh karena itu saya ajak kita setiap kita datang ke hadirat Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan bahwa nama Tuhan adalah nama yang berkuasa. Nama Yesus, nama yang menyembuhkan. Nama Yesus, nama yang memberi kemenangan. Perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Mari serukan nama Tuhan, karena nama Yesus nama yang berkuasa. Dia nama yang berkuasa di bumi ini. Saudaraku, hanya ada satu nama, nama yang memberikan kemenangan, nama yang memberikan kesembuhan, nama yang memberikan kebebasan, yaitu hanya nama Yesus, nama di atas segala nama. Mari sama-sama katakan, di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di surga, masuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di
kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Saudaraku, kita semua yang ada di tempat ini sudah diberi kuasa sama Tuhan. Bukan hanya diberi kuasa untuk menyembuhkan, untuk membebaskan. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memberi kuasa sama kita untuk menjadi anak-anak Allah. Setiap kita yang ada di tempat ini adalah anak-anak Allah. Dia begitu mengasihi kita dan kita bisa memanggil Dia Bapa. Itu semua atas anugerah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau bilang, Kau Bapa yang mengasihiku. Penuh kerinduan, kita datang ke hadirat Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan dengan hati yang haus, dengan hati yang rindu. Kita datang kepada Bapa kita. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Rencana-Mu indah bagi kami ya Tuhan. Kau ada di setiap jalan kami. Dan hatiku haus dan lapar akan Engkau. Hatiku haus dan lapar akan Engkau.
Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau melawat setiap hati kami, pikiran kami Tuhan. Supaya benar-benar kami mempunyai hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kami rindu Tuhan untuk mendengar suara-Mu. Kami rindu Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami membuka hati kami dan kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ek. Saya persilakan untuk Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, saya datang sama istri saya, Ibu Liti Limsi. Kalau belum ada yang kenal Ibu Liti, tolong berdiri. Ya. Dengan Bapak Pendeta Agus. Pendeta Agus tolong berdiri, mungkin biar ada yang kenal. Ini dari GBI juga. Ya. Tapi suka melayani sampai ke Ambon. Barusan kita ke Tobelo, Jailolo. Sama-sama kita tim. Jadi kalau saya sampai sini, saya tetap cari Pak Agus untuk kita bisa melayani ke sana dan kemari. Karena dia lebih tahu daerah Jawa daripada saya. Haleluya. Saya tahun 2023 sampai 2024 Tuhan suruh saya berbicara tentang generasi muda sama 7 mahkota Allah. 7 mahkota Allah itu Yesus datang bukan seperti anak kecil lagi, sudah dewasa. Jadi kita ini harus dewasa supaya kita bisa terima 7 mahkota Allah. Berbahagialah yang mereka yang mau catat dan nanti pulang belajar untuk firman Allah. Supaya Roh Kudus tuntun lebih dalam. Haleluya. Terima kasih. Saya berbicara tentang 7 mahkota Allah. Saya yakin dan percaya kita semua datang itu bukan datang saja di gereja untuk begitu saja dengar firman suruh selesai, tidak. Tapi kita datang di gereja, kita harus terima mahkota Allah yang diajari oleh hamba-hambanya. Amin. Siapa mau terima 7 mahkota Allah, angkat tangan. Ya. Yang pertama, saudaraku di tempat ini, 1, catat di situ. Yang pertama itu mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran itu terdapat di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Mungkin bisa dibaca nanti. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Mungkin sudah ada? Ya. Tolong baca 1, 2, 3. Iya, mahkota apa? Mahkota kebenaran kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus kejar. Kemana saja orang sampaikan kebenaran Allah kita kejar. Karena kita mencari hidup yang benar. Ada banyak pengejaran di dalam Alkitab.
Kalau orang yang hidup di dalam kebenaran itu dia perlu ada pengurapan Allah. Karena di dalam pengurapan Allah itu waktu engkau dijamah Tuhan, Roh Kudus akan bertakhta di hati saudara. Dan Roh Kudus itu akan mengingatkan engkau segala sesuatu di dalam kebenaran. Haleluya. Jadi kita perlu ada pengurapan Allah. Banyak pendeta datang dan berdoa, mari siapa mau didoakan pengurapan Allah. Orang banyak malas maju ke depan. Tetapi arti lebih dalam pengurapan itu akan mengajar kita. Amin. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 27. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 27. Ya, mari baca. Hendaklah tetap tinggal. Kalau kita di luar dia, tidak akan menghasilkan buah dong. Ya, karena di dalam Yohanes 15 ayat 7, Yohanes 15 ayat 7, ini banyak firman ya, saya kasih untuk saudara supaya kita belajar firman Allah terus menerus. Amin. Tadi kan pimpin pujian kita haus dan lapar akan kebenaran. Kalau kita haus dan lapar itu kita harus kejar. Jangan tinggal diam. Tidak usah lihat organisasi gereja, tapi lihat firman Allah. Amin. Tolong baca 1, 2, 3. Minta. Amin. Jangan tinggal diam. Jadi pengurapan itu kita harus kejar dia. Supaya Roh Kudus akan mengajar kita. Supaya kita tetap tinggal di dalam dia. Kalau kita tinggal di dalam dia, saudaraku di tempat ini, firman itu tidak pernah kita lupa. Saya belajar ini terus menerus. Supaya waktu saya khotbah tidak perlu bawa Alkitab lagi karena firman itu sanggup mengajar saya. Pada saya naik di atas mimbar ini, firman itu akan, Roh Kudus itu akan mengingatkan aku. Amin. Jadi saudara baca di dalam Yohanes 14 ayat 26. Jangan jadi pendengar tapi pulang di rumah lupa. Amin. Kalau lupa tulis supaya pulang belajar. Kita harus kejar firman Allah. Yohanes 14 ayat 26. 1, 2, 3. Tetapi penghibur ya, kita banyak belajar. Bilang kiri kanan, kita banyak belajar. Begitu dapat menghadapi masalah, tantangan, Roh Kudus bilang ada di sini, baca firman lagi. Jangan bosan. Amin. Roh Kudus sanggup mengingatkan kita. Kalau kita tidak pernah belajar, bagaimana Roh Kudus mau ingatkan kita? Haleluya. Nah, kita belajar, kita harus bisa bertumbuh dan berakar. Kalau kita sudah bertumbuh dan berakar, firman itu tidak pernah kita lupa. Ada masalah kita mengerti. Amin. Karena pujian begini. Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Takkan
berdiri sebab Allah mengerti. Tanya kiri kanan, ada masalah? Ada masalah? Kasih tahu, Bapak lebih tahu dong. Begitu kita ada masalah, Tuhan kasih ingat kita dengan firman Allah. Amin. Jadi jangan bilang Pak Eki itu banyak ingat, tidak. Saya di sini penyerahan total untuk Yesus supaya dia kasih ingat saya dengan ayat-ayat firman. Haleluya. Amin. Pada saatnya engkau bukan saja jemaat, tapi engkau memberitakan Injil. Gereja bisa penuh karena jemaatnya cakap untuk menyampaikan kabar baik itu. Amin. Gereja tidak bisa stagnan macam begini, tapi gereja harus bertumbuh. Amin. Indonesia bisa bertumbuh baik kalau ada orang-orang yang bisa menginjil. Pak Ek ini menginjil sudah 78 tahun, tapi Tuhan masih kasih kekuatan untuk saya ke sana dan kemari. Amin. Kemarin tanggal 20 Desember, itu Desember tanggal 23 saya ke Malaysia. Dari Malaysia saya ke Singapura. Dari Singapura saya ke Batam. Dari Batam saya ke Jakarta. Dari Jakarta saya kembali ke Surabaya. Dari Surabaya ke Ambon. Kemarin tanggal 22 saya ke Ambon bulan 2. 23 saya melayani karena saya sudah janji. Kalau sutua begini jangan lupa janji. Amin. Haleluya. 23 pelayanan selesai, pagi di Ambon, sorenya di pulau. Habis cerita selesai, 26 saya kembali lagi ke Surabaya. Dan sekarang saya di Surabaya ada satu pengusaha. Dia panggil saya untuk melayani keluarganya. Dan saya tinggal di Taman Dayu. Villa kosong, saya tinggal sendiri dengan istri. Dengan Pak Agus, kita nginap di sana. Haleluya. Ada teman juga kasih mobil. Dia tahu kita tidak punya mobil. Makanya Pak Agus bawa kita. Kalau tidak kita hilang jalan. Ya, saudaraku jangan hilang jalan ya. Kalau hilang jalan tidak dapat ketemu dengan Yesus Kristus Tuhan. Karena Yesus bilang aku adalah jalan. Kalau kalian tidak kejar orang yang tahu jalan ya susah. Gak sampai-sampai. Amin. Nah, kita belajar ini. Ini kita belajar. Ini hidup di dalam kebenaran. Bilang kiri kanan harus hidup di dalam kebenaran. Supaya terima mahkota kebenaran. Bilang, supaya terima mahkota. Amin. Itu lolos pertama, lulus. Yang kedua, mahkota kemuliaan. Yang kedua, mahkota kemuliaan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Kita masuk di dalam mahkota kemuliaan. Saya mau tanya David, sini kita hotel bisa berapa jam sini? Ada batas, ada perjamuan? Saya mungkin kira-kira sesuai berapa, 45 menit atau biasanya berapa? Kalau 45 menit kasih kode, jangan sampai lewat. Nanti saya dihukum. Haleluya. Mahkota kemuliaan itu terdapat di dalam 1 Petrus 5 ayat 2 sampai dengan ke ayat yang keempat. Mari baca saudaraku. Satu hal yang saya mau kasih tahu di ayat 2 ini. Kita melayani jangan cari keuntungan. Jangan motivasi saya dapat duit, jangan. Sayang dong. Berarti kalau kita punya motivasi begitu sama dengan apa? Yesus tidak ada artinya.
Dia katakan pergi tidak usah membawa apa-apa. Amin. Dia sudah katakan itu. Kenapa kita pikir mau duit? Saya mau beritahukan saudara harus duit yang cari saudara, bukan saudara harus cari duit. Mau tahu firmannya duit cari saudara? Mau tidak? Saya ini duit cari saya dong sekarang ini. Dulu tidak. Saya tabur terus tapi sekarang tiba-tiba ada yang panggil Pak kasih kirim nomor rekening. Itu uang cari saya. Amin. Ini saya bersaksi benar-benar jujur loh. Baru saja saya pun teman di Timika sana. Dia tidak pernah kasih saya apa-apa. Tapi dia dengar Gilbert khotbah, dia ingat saya. Tanggal 3 pagi-pagi dia SMS sama saya, kan beda 2 jam saya di Jakarta. Pak kirim nomor rekening. Ini berkat datang. Halo, orang Kristen. Kalau berkat belum datang karena belum punya banyak relasi. Tidak bangun hubungan. Harus kita bangun hubungan. Siapa saja kita ketemu, orang baik, orang jahat, kita minta hubungan. Karena dia juga butuh saudara. Saudara harus menjadi prajurit Allah. Kalau prajurit Allah memperjuangkan, tidak memusingkan tentang kehidupannya, bagaimana dia menyenangkan komandannya. Haleluya. Di dalam firman Allah 2 Timotius 2 ayatnya 3 dan 4. Saya kasih ayat ini supaya jangan dikira saya cuma ngomong saja, tapi ini yang kita harus lakukan sebagai orang-orang benar. Amin. Tolong baca. Ikutlah ya, kita berjuang tidak usah pikir banyak. Bagaimana komandan di surga kita menyenangkan dia. Amin. Kalau kita menyenangkan dia, dia jadi pikiran, kamu mau apa? Tidak ada embel-embel. Dia tanya kamu mau apa? Begitu juga kita di gereja hamba Tuhan di sini, kita melayani sungguh-sungguh, dia tanya begini, kamu mau apa? Itu hamba Tuhan yang sempurna. Bukan saja pakai orang cuma hanya perintah. Tapi dia harus pikir kehidupan orang itu. Amin. Ya David. Ya. Supaya orang setia di gereja. Bapak juga setia. Di dalam firman Allah saudaraku di tempat ini. Roma 15 ayat 27. Roma 15 ayat 27. Haleluya. Ini harus keputusan hari ini. Firman yang turun untuk saudara harus ambil keputusan. Jangan kita tahu semua musik, kita tahu semua, tunggu dipanggil dulu. Tidak, tugas kita harus mengerti. Kita harus melayani Tuhan dengan satu motivasi. Saya mau menyenangkan komandan saya. Amin. Haleluya. Roma 15 ayat 27. Baca 1, 2, 3. Bilang kiri kanan, orang berdosa saja bisa kaya, kenapa kita tidak? Amin. Motivasi berpikir. Jelas itu? Jadi melayani Tuhan jangan, Bapak pendeta saya dapat berapa di gereja. Nonsen, orang itu jangan dipakai. Percuma.
Ya David, saya bilang jangan dipakai. Orang yang punya hati sungguh-sungguh. Begitu hati sungguh-sungguh sama Tuhan, kita pimpin pujian di sini. Urapan Allah turun atas mereka yang belum percaya kepada Yesus. Seperti Daud, begitu dia main tamurin semua Saul yang sudah terikat dengan dunia, terlepas dia punya roh-roh jahat. Saudara perlu di dalam pujian penyembahan di atas mimbar ini, perlu ada pengurapan Daud. Supaya saudara waktu bernyanyi saja orang masuk di pintu saja dari sana. Yang terikat terlepas juga. Karena pujian itu menggugat setiap orang. Haleluya. Nanti kita tutup, saya angkat pujian satu. Saya suara tidak bagus. Tapi saya merenungkan pujian itu. Sampai saya kadang-kadang menyanyi, saya menangis. Haleluya. Amin. Siap-siap pimpin pujian lagu ini. Ya, nanti saya kasih tahu. Ku cinta kau. Cinta betul apa tidak? Waktu kita pacaran cinta betul apa tidak? Ya, rahmatmu. Nah, itu lagunya itu. Ingat baik. Haleluya. Jadi Roma 15 ayat 27. Kita melayani orang dengan harta rohani, tapi kita dapat berkat dari harta duniawi. Kenapa dapat berkat dari harta duniawi? Saya mau beritahukan, Allah izinkan orang berdosa kaya. Di dalam Pengkhotbah 2 ayat ke-26. Pengkhotbah 2 ayat ke-26. Ini tertulis supaya kita jangan cemburu dengan orang berdosa. Amin. Tetapi hidupnya dia ada punya masalah, dia cari pendeta berdoa. Lalu dia punya berkat kasih pendeta. Amin. Yang berkenan kepada Allah. Berkat itu yang dikasih itu yang berkenan kepada Allah. Artinya kita melayani Tuhan dengan motivasi yang benar. Itu berkat akan datang untuk saudara. Haleluya. Pengkhotbah 2 ayat 26 baca. Ya, nanti kalau dapat orang kaya, ingat kerja jangan sampai lupa diri. Mati terbawa duit, mati terbawa harta. Ya, amin. Itu dibagi-bagi dong, jangan makan sendiri. Ya, di Papua sana itu orang Papua laki-laki semua bunting. Makan sendiri. Makan papeda itu sampai begini-begini. Makan sendiri. Poro besar. Jadi saya bilang hidup ini jangan makan sendiri, bagi-bagi dong. Bilang kiri kanan, jangan makan sendiri, bagi-bagi dong. Amin. Haleluya. Harus ambil apa? Keputusan hari ini. Saya mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan pikir dapat apa dari gereja. Tuhan perhitungkan semua itu. Amin. Saya dari jauh-jauh dari Surabaya kemarin tadi malam tiba sudah jam 8 tidak salah. Baru kita cari makan, baru kita istirahat. Pagi ini kita segar, kita berdiri bisa melayani Tuhan. Amin. Saya cuma bilang Tuhan topanglah aku Bapa. Sudah 78 tahun. Tuhan bilang begini firman-Nya ya. Di dalam Mazmur 92 Mazmur 92 ayat 12 sampai dengan 15. Kalau di Alkitab 13 sampai 16. Ya. Ya, baca. Ayat 18 ulang lagi.
Ya, ayat 14 ini, tekan di ayat 14, ini untuk tua-tua. Kalau orang Ambon itu, kalau kita setua mereka bilang tua bangka. Tidak ada artinya, tapi saya tidak mau perkataan itu untuk saya. Saya tua tapi saya harus menghasilkan buah. Itu kuncinya di situ ya. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelantaran Allah kita. Mazmur 4 bertunas dan ayat yang ke-15. Ya, kalau tua, yang sini kalau serasa tua, bilang per dirimu sendiri, jangan tinggal diam. Amin. Bertumbuh dan bergemuk, gemuk sekali. Dan menabur. Muda-muda dengar baik-baik, jangan tidur saja. Amin. Tapi harus bangkit. Yang terutama kalian harus mengajar anak-anakmu. Menjadi contoh kepada anakmu. Jangan bapak tidak takut firman, tidak mau lakukan firman, anak besok-besok rusak. Tetapi kalau bapak yang takut firman, anaknya besok-besok luar biasa. Siapa mau anaknya luar biasa, angkat tangan. Anaknya yang luar biasa, angkat tangan. Jangan turun tangan, angkat tangan, Tuhan akan melihat. Haleluya. Ini belum angkat tangan semua, rasanya sukaya ke apa? Halo, siapa mau anak-anaknya berhasil angkat tangan? Tuhan Yesus sangat setia dengan kalian. Dia mati di kayu salib untuk saudara, diselamatkan dan diberkati. Amin. Begitu juga orang tua di dunia kerja keras untuk siapa? Untuk anak-anak. Betul tidak? Tapi anak-anak tidak pernah kasih berkat untuk orang tua, marah-marah orang tua kalau setua. Jangan. Amin. Saudara ada waktunya juga tua. Kalau saudara suka marah-marah orang tua, nanti besok-besok juga anak-anak kamu marah kamu. Amin. Jadi jangan marah Yesus, kalau marah Yesus pasti marah orang tua kamu juga sama. Amin. Haleluya. Dan saya percaya Yesus perhitungkan hidup saudara. Amin. Belajar, kita belajar. Saya juga belajar sampai setua begini, saya belajar terus. Untuk menyenangkan Bapa di surga. Amin. Ada pujian bagaimana? Menyenangkanmu. Jadi cerita sedikit. Ada orang kaya sakit. Begitu didatang pendeta, datang berdoa untuk dia. Dia janji banyak. Bapak pendeta, kalau saya baik saya bikin bersih gereja tiap hari. Kalau saya baik, saya kasih perpuluhan betul. Ternyata setelah dia baik, dia menyimpan gereja benar. Tapi tidak lama 3 bulan karena dia sukaya, dia lupa Pak. Kasih perpuluhan juga tidak. Cuci gereja juga tidak. Ini lagu ini muncul. Saya dapat hikmah dari lagu ini. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya. Banyak orang cuma janji. Dengar baik, banyak janji, hanya menyenangkanmu. Jangan kita harus ekspresikan itu. Amin. Jadi sampai situ bilang jangan hanya saja. Tapi melakukannya. Sama Tuhan suka kita berkat kita cuma nyanyi hanya saja. Amin. Betapa kecewanya orang tua yang dapat cuma nyanyinya hanya. Karena mereka sudah kaya lupa orang tua. Orang tua menangis tidak? Halo? Orang tua nangis tidak kalau anak-anak suka lupa orang tua? Nangis tidak? Iya dong. Amin. Jangan lupa orang tua.
Mari kita belajar, ya. Jadi kita didik mereka yang takut akan Tuhan, supaya anak cucu diberkati dimanapun mereka berada. Firman Allah berkata di dalam Yesaya 61 ayat dan 8. Tuhan sendiri menempatkan hukum. Tapi Tuhan berkata, aku cinta hukum. Aku benci kepada perpasan dan kecurangan. Aku berikan upah dengan tepat. Aku ingin perjanjian abadi dengan aku. Jadi berjanji dengan Tuhan sampai selesai hidup. Jangan janji sementara hanya. Betul tidak? Ini firman. Ya, mari kita lebih sungguh-sungguh. Saudaraku di tempat ini coba mari kita baca Yesaya 61 ayat 8. Tuhan sendiri menetapkan hukum. Tuhan sendiri yang menciptakan hukum di Alkitab. Tapi kita sering melanggar. Betul tidak? Kita harus cinta hukum. Tuhan sendiri saya cinta hukum. Berarti hukum apa yang keluar dari mulutnya itu dia pertahankan. Amin. Kita yang keluar dari mulut kita lupa pertahankan. Dia pertahankan sampai di kayu salib. Amin. Dia mau mati bagi kita. Orang tua kita kerja setengah mati untuk kita. Dia mau mati bagi kita. Betul tidak? Halo, orang tua di sini kok diam? Orang tua diam semua. Nah, kalau engkau lakukan ini ayat, saudara baca di ayat yang ke-9, apa hasilnya? Ya. Keturunan. Keturunan saja bukan di anak, di cucu-cucu. Halo? Keturunan itu harus tahu firman. Supaya generasi demi generasi tidak akan gugur. Tapi dia akan bangkit. Karena dia sadar bahwa dia diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Bilang kiri kanan, saya mau seperti itu. Saya mau cinta Tuhan seperti itu. Saya cinta firman-Nya. Amin. Haleluya. Yang berikutnya, ini mahkota keberapa? Kedua. Sekarang mahkota ketiga. Bagaimana saudara bisa merasakan bahwa Tuhan di tengah-tengah penderitaan kita? Bagaimana Tuhan bela kita di tengah-tengah penderitaan, tantangan? Di dalam 2025 semua banyak pendeta berbicara goncangan akan besar. Tapi saya mau tanya, sudah siapkah jemaat kalau menghadapi tantangan yang besar? Kita menghadapi tantangan yang besar, ada punya maksud dan tujuan. Kita bisa bertahan dengan dia enggak? Yang penuh dengan janji. Haleluya. Di dalam Yakobus 1 ayat ke-12. Yakobus 1 ayat ke-12. Tulisan pertama di situ, perkataan pertama di situ, berbahagia. Bagaimana orang di tengah-tengah persoalan bisa berbahagia? Tidak mungkin. Tapi ini firman tulis, berbahagialah engkau. Ini ujian. Amin. Baca, mari Yakobus 1 ayat 12. Amin. Ini penting. Begitu kita lolos dari persoalan, Tuhan kasih mahkota itu untuk kita. Supaya apa? Lewat persoalan ini kita bertobat sungguh, maka kita bisa melayani orang yang seperti kita punya pengalaman. Amin. Supaya dia bertobat.
Ini mahkota kehidupan. Hidup ini selalu banyak tantangan. Bilang kiri kanan. Hidup ini selalu banyak tantangan. Terutama di suami istri. Anak-anak. Jadi kita harus hadapi tantangan. Engkau sabar, ada waktunya. Amin. Semua ada waktunya. Mungkin dia bisa bertobat. Haleluya. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 25. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 25. Catat cepat supaya kita selesai cepat. Tolong baca. Ya, jadi hamba Tuhan sabar banyak. Itu terutama untuk nyonya, kedua untuk anak-anak, ketiga untuk jemaat. Amin. Kita sabar, ada waktunya. Tuhan punya waktu. Kenapa Tuhan punya waktu? Waktu orang kawin dikena itu anggur habis. Mamanya Yesus berkata anggur habis. Yesus berkata ada waktunya. Semua ada waktunya. Amin. Dan Yesus suruh cuma ambil air, kasih masuk di tempayan. Begitu mereka minum air itu perubahan. Artinya orang yang tidak bertobat begitu dikatakan oleh Yesus pertobatan terjadi. Perempuan Samaria bertobat karena apa? Berjumpa dengan Yesus. Kalian ini berjumpa tiap hari tapi tidak berguna. Mari kita sebagai orang anak-anak Tuhan yang penerus ini harus berguna. Bilang kiri kanan, kita harus berguna. Kita meraih banyak jiwa-jiwa di jalan-jalan sana. Amin. Jangan kita diam. Ya. Mari kita belajar semua. Mahkota itu, mahkota kehidupan itu juga terdapat di Wahyu 2 ayat 10. Baca Wahyu 2 ayat 10, catat saja kalau tidak sempat. Wahyu 2 ayat 10 tolong. Haleluya. Ya. Kalau kita lihat banyak orang punya persoalan walaupun pendeta dijatuh dalam jurang apa, kita jangan takut. Baca 1, 2, 3. Bilang kiri kanan, tantangan silih berganti tapi kita setia sampai mati dengan firman Allah. Harus setia. Jangan tantangan tidak memasuk gereja lagi. Setia melayani Tuhan. Haleluya. Mahkota apa itu? Ya, kalau kita lulus dari mahkota kehidupan itu pengajaran yang paling banyak. Ini catat tapi tidak usah dibaca. Di Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 8. Nanti saudara pulang baca, renungkan itu firman. Amin. Ada ujian-ujian seperti itu. Ya, supaya kita melayani dengan sungguh. Kita terus ada mahkota yang keempat. Mahkota yang keempat itu mahkota ada mahkota yang fana dan mahkota yang abadi. Ya, ada yang fana, ada yang abadi. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 25, 1 Korintus 9 ayat 25, jangan bosan-bosan untuk mendengarkan. Jangan bosan-bosan untuk menyampaikan firman Allah. Haleluya. Kalau Tuhan suruh bicara situ, bicara terus, jangan bosan. Supaya firman itu tertanam dalam hati kita. Amin. Tolong baca 1 Korintus 9 ayat 25. Saudara mau yang mana?
Ya kita kan masih tinggal di dunia. Kita masih perlu chain lagi. Halo. Yang fana juga kita perlu, betul enggak? Kalau kita dapat yang fana, kita membagi kepada orang-orang yang berkekurangan. Supaya kita menuju kepada mahkota yang abadi. Amin. Siapa mau terima mahkota yang abadi? Angkat tangan. Wih, luar biasa ibu-ibu. Saya ibu-ibu luar biasa angkat tangan mahkota abadi. Ya, terima mahkota abadi supaya jadi contoh dan teladan bagi generasi ini. Amin. Yang kelima, sudah hampir habis. Yang kelima mahkota duri. Mahkota duri dapat di dalam Yohanes 19 ayat 2 dan 5. Mahkota duri lengket di kepala Yesus artinya kita punya pikiran yang negatif, suka curigai orang, itu Tuhan sudah angkat. Dia sudah pikul. Jadi pikiran kita sekarang harus pikiran yang positif. Sampai kepada anak-anak nakal, anak-anak babi, anak-anak anjing. Itu tidak bagus. Ucapan itu bisa akan terjadi. Amin. Nah, itu mahkota duri. Itu lengket di kepala. Jadi kalau kita sudah mati daging, dengar baik-baik. Kita hidup menjadi orang yang betul-betul diberkati Tuhan. Mati daging dulu. Ya. Kalau kita sudah mati daging, karena mahkota duri, jadi mahkota duri artinya begini, saudara punya hidup, orang jaga tantang, jaga fitnah, jaga hina, orang mengejek, tenang aja karena Tuhan Yesus sudah angkat semua persoalan. Amin. Haleluya. Siapa sini yang punya mahkota duri? Ada orang yang mengejek, yang fitnah dia masih marah-marah. Ada enggak? Stop dari mahkota, stop daripada hal-hal dunia. Mahkota duri itu lengket di sini. Oke? Kalau engkau sudah lolos dari mati daging, ada satu lagi mahkota. Mahkota kemegahan. 1 Tesalonika 2 ayat 19 dan 20. 1 Tesalonika 2 ayat 19 dan 20. Ya. 1 Tesalonika 2 ayat 19 dan 20. Bukan 11. 19 dan 20. Ya, nanti David pulang belajar ini ya. Supaya bisa mengerti. 1, 2, 3. Amin. Jadi dari 1 sampai ke 6 engkau dapat pujian. Allah puji saudara. Engkau lolos. Kalau saudara sudah lolos mati daging, engkau akan dapat mahkota emas. Mahkota emas itu prinkopnya bilang begini, sudah waktunya tuaian. Jadi kita kemana saja pasti ada tuaian. Walaupun tua atau muda. Karena kita punya mahkota emas, kemurnian. Amin. Di Wahyu 14 ayat 14, nanti sepulang di rumah baca sampai ke 20. Tapi baca hari ini baca 14 saja. Mahkota emas. Haleluya. Ini pengajaran untuk saudara, sama saya juga ikut belajar ya. 1, 2, 3. Ya, jadi mahkota kebenaran pada saat Yesus datang, kita semua di dunia ini bilang Yesus sudah hampir datang. Pada saat Yesus datang, dia tanya mana mahkotamu? Halo, mana mahkotamu? Kamu garuk kepala, berarti tidak punya mahkota. Amin. Itu di Wahyu 3 ayat 11. Wahyu 3 ayat 11. Ini sudah akhir zaman, menurut orang semua bilang akhir zaman.
Haleluya. Wahyu 3 ayat 11. Baca. Ya, dengar baik. Jangan sampai ada orang yang mengambil mahkota dari kita. Kenapa? Yang terutama suami istri. Jangan ada sesuatu kita ribut dalam rumah tangga. Itu mahkota hilang. Amin. Anak-anak punya masalah, kita juga ribut sama itu. Mahkota kita hilang. Lalu Tuhan datang, mana mahkota? Tidak ada lagi. Mari kita belajar. Ya. Sekarang saya mau tanya, saudara mau pakai mahkota yang berapa? 1 atau 7? Halo? Jemaat sini tidak ada orang. Saudara mau pakai mahkota 1 atau 7? Ya, banyak atau sedikit? Banyak. Mari kita lihat Wahyu 19 ayat 12. Wahyu 19 ayat 12. Ya. 1, 2, 3. Tanya, banyak apa sedikit? Banyak atau sedikit? Banyak. Dan namanya tidak kamu kenal. Siapa punya mahkota yang banyak itu Yesus Tuhan. Amin. Dia mau bagi untuk kita semua. Tapi kalian tidak tahu namanya. Nama Yesus yang asli siapa? Halo? Tahu nggak nama asli Yesus? Tidak tahu kan? Kita baca ayat 13. Baca ayat 13. Jadi jangan tanya orang, suka ketemu Yesus tidak? Tidak. Saya setiap hari ketemu Yesus karena saya baca firman. Amin. Kalau tidak pernah baca firman, mana bisa ketemu Yesus. Haleluya. Siapa mau ketemu Yesus setiap hari? Pagi hari baca Matius 6 ayat 33. Carilah dulu kerjaan Allah, maka segala ditambahkan. Kalau kita tidak cari, apa yang mau ditambahkan? Haleluya. Mari kita renungkan ini ayat. Saya cuma titip ayat ini bisa hidup di dalam hidup saudara. Kalau saudara bersekutu. Amin. Mari saya minta musik naik. Puji-pujian naik. Sudah cukup. Ya, sudah cukup ya. Sudah cukup belum jemaat? Nanti kalau ada waktu lagi saya akan berbicara tentang regenerasi. Haleluya. Ku cinta kau, rahmatmu. Tahu nggak? Tahu tidak? Tahu tidak? Tidak tahu. Ya ampun, ini lagu ini sudah keliling. Saya setiap kali tutup dengan lagu ini. Ku cinta kau, rahmatmu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan. Hebat ini. Mari berdiri semua. Kita angkat menyanyi, kalau tidak tahu ikut-ikut saja, buka mulut saja. Siapa yang tahu? Ibu tahu nama maju. Lagu ini, begitu engkau angkat lagu ini dengan serius sekali, Yesus itu setia dengan kita. Dia sangat baik. Engkau tidak akan bertahan. Itu pada saat itu urapannya turun untuk saudara di kursi-kursi. Amin. Haleluya. Saya sudah alami keliling sudah. Lagu ini kalau saya angkat pasti ada yang hancur.
di dalam tangan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Panjang hidup Bapa, Engkau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan kebaikan. Sepanjang hidup, ulang lagi. Sepanjang hidupku Kau setia. Bapa, Engkau setia dengan kami. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Lebih serius, sepanjang hidup. Sepanjang hidupku Kau setia. Bapa, Engkau setia sampai mati di kayu salib. Sepanjang hidupku Kau setia. Engkau tidak pernah tinggalkan kami di padang gurun. Napasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi. Sepanjang hidupku. Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kita pelan-pelan lagu ini akan. Sepanjang Sepanjang hidupku Kau setia. Bapak jamah satu persatu. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang Hidupku Kau setia. Sepanjang Hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini kita akan memasuki perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta David Handoyo. Kami persilakan. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur, roti tetap roti, anggur tetap anggur. Tetapi kami merayakan perjamuan yang Kau telah firmankan sendiri di akhir perjamuan akhir sebelum Engkau naik ke kayu salib. Kami ingin menurunkan berkat ini Tuhan. Engkau memberkati roti dan anggur ini demi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, yaitu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami akan menerima perjamuan kudus ini hanya untuk peringatan akan kebesaran dan kemuliaan-Mu saja. Amin.
ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyambut yang di sisinya diberi anugerah. Putraku yang penuh celah, tiba saudaranya, tiba saudaranya, tiba saudaranya. Putraku yang penuh celah, tiba saudaranya. Saudara, ada yang sudah dilayani, ada yang belum dilayani? Semua sudah, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan angkat roti di tangan kanan kita dan saya akan bacakan ayatnya. Apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti, memberkatinya, memecahkannya dan berkata, terimalah ini, makanlah ini. Ini adalah persekutuan di dalam tubuhku. Dan setiap kali kamu memakannya, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Mari kita terima tubuh Kristus ini. Bukan hanya sebagai peringatan, tetapi sebagai kekuatan buat kehidupan iman kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan makan. Demikian pula setelah makan, dia mengambil cawan berkat dan dia memberkatinya dan berkata, terimalah ini sebagai persekutuan dengan darahku dan perbuatlah ini setiap kali kamu makannya sampai aku datang kembali. Kita akan terima anggur ini dan kita akan minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berterima kasih kalau kami pada pagi hari ini boleh merayakan lagi akan kematian kebangkitan-Mu dan kemuliaan yang Kau berikan pada kami untuk kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh dijamu sehidangan dengan Kau lagi. Terima kasih Tuhan, kiranya perjamuan kudus ini boleh menjadi kekuatan buat pertumbuhan iman kami. Sehingga kami selalu mengingat akan pengorbanan, kami boleh berjalan dalam iman demi iman sehingga kami menuju kembali dari kesempurnaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Yang mau bertobat
kita mempersiapkan persembahan, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami ingin memberi dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami juga rindu berdoa untuk saudara-saudari yang merayakan ulang tahun sepanjang 1 minggu kemarin. Yang berada di tempat ini kami persilakan berdiri, ataupun yang di rumah kami persilakan berdiri dan kami akan berkata selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Buat yang berulang tahun. Mari kita memberkati saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, usia yang baru Tuhan karuniakan buat saudara-saudara kami. Biarlah di usianya yang baru ini Tuhan, mereka makin hari boleh makin bertumbuh di dalam pengenalan kepada Allah yang benar. Biarlah firman yang pada hari ini mereka dengar boleh terus berbicara dan dihidupi sampai kami benar-benar mendapatkan mahkota yang Tuhan sediakan kepada setiap saudara-saudara kami dan kepada kami juga. Terima kasih Bapa. Jadikan kehidupan mereka adalah kehidupan yang menjadi saksi bagi orang-orang lain. Biarlah juga Tuhan memberkati pekerjaan, kesehatan, setiap kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk anugerah-Mu ini. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, akan ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Ek yang sudah jauh-jauh datang ke tempat ini untuk berbagi firman. Terima kasih, tadi kita sudah mendapatkan 7 mahkota. 7 mahkota di atas kepala kita tuh kalau kita taruh di kepala pasti berat. Tapi kita harus tetap setia menjaga 7 mahkota di dalam
diri kita supaya Tuhan mendapati kita tetap dalam keadaan setia sampai mati. Kami mengucapkan terima kasih juga buat Ibu dan Pak Agus yang sudah berkenan hadir. Lalu kami juga mengundang Bapak Ibu untuk hadir di dalam doa malam pada hari Selasa jam 7 malam. Mari kita datang di tempat ini berkumpul bersama-sama, kita saling mendoakan satu sama lain dan kita bisa bertemu dengan Tuhan di tempat ini. Lalu kita juga mengundang Bapak Ibu untuk terlibat dalam Bible Study via WhatsApp pada hari Kamis jam 7 malam. Mari kita terus menggali firman Tuhan supaya hidup kita ini dipenuhi oleh firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Mari saja kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah kami Tuhan, sebelum kami berpisah satu sama lain, kami tidak lupa untuk berdoa untuk hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati dia selalu dalam perjalanannya yang sangat sibuk dan juga Tuhan hikmat akal budi untuk memberitakan kebenaran firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya, berkati juga Bapak Agus yang pada pagi hari ini telah menyertai beliau datang ke tempat ini. Dan kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini, semua staf Gembala, pengerja dan mereka yang terlibat di dalam liturgi ibadah kami pada pagi hari ini. Kau tilik kebutuhan mereka, Kau percukupkan, Kau pagari mereka semua dengan pagar berkat-Mu, sehingga tidak ada kuasa yang boleh mengganggu kehidupan mereka. Terima kasih. Dan akhirnya saudaraku sekalian, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang pengorbanan Yesus Kristus Putra yang tunggal, serta meterai daripada kuasa Roh Kudus, ada bersama dengan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu.